Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala khatamil anbiya arsalahu rahmatan lil alamin fakana azkal azkiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahada man nazzaha rabbahu an syirki wa nafa wa huwa hasbuna fi kulli halin wa anin wa kafa. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث للآثار مقتفى. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Al-Qur'an sahabat setia sepanjang masa. Tidak ada sahabat yang setia seperti Al-Qur'an. Walaupun terkadang kalau sudah saling berjanji, yuk kita sehidup semati. Gimana kalau aku duluan matinya, silakan. Tapi kalau Al-Quran enggak demikian, ikut sampai alam kubur. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan menemui sahabatnya sampai hari kiamatnya. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat. InsyaAllah kita lanjutkan kajian Al-Quran dengan memperhatikan berbagai segi. Pada waktu yang lalu kita telah sekilas membaca surat Al-Fatihah yang sampai kepada Maliki Yaumiddin. Maliki dibaca dua bacaan, Maliki dan Maliki. Maliki Allah pemilik, Maliki Allah penguasa. Penguasa apa, pemilik apa? Pemilik dan penguasa yaum, hari. Yaumiddin, hari. Sehari cuma 24 jam. Jangan dipandang hari dunia dijadikan ukuran untuk hari di akhirat. Allah menggunakan kata hari, maksudnya apa? Kenapa tidak waktu gitu? Padahal dalam Al-Quran ada wal asri, ada waktu seperti mauquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sehingga tidak ada batasannya. Kalau hari kan cuma 24 jam. Ya, itu di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi jam. Tidak ada lagi pengaturan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adakah di akhirat siang dan malam? Tidak disebut. Siang dan malam diperlukan di dunia karena kita perlu istirahat dan perlu kerja. Di akhirat tidak ada lagi. Yaumiddin, hari pembalasan. Kok ada kalimat hari? Ya, memang sebetulnya tidak ada perbedaan antara orang yang di surga sudah 20 tahun dengan 2000 tahun dengan baru 2 hari. Demikian pula di neraka, tidak ada perbedaan antara orang yang di neraka baru masuk dengan yang sudah sekian lama. Kalau di dunia, kalau sudah dibakar 2 hari sudah habis itu. Di dunia, kalau umpamanya orang yang baru usia 17 tahun dengan 70 tahun bedalah. Untuk di akhirat nggak ada perbedaan. Berarti hari itu sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Ad-din, hari pembalasan. Ini adalah terkait dengan keimanan, keyakinan yang ada kaitannya dengan alam kubur. Kadang orang mempertanyakan, kalau betul ada siksa kubur, itu bagaimana orang yang hidup di dunia umpamanya 20 tahun, dia berdosa 2, meninggal 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini sudah mengalami berapa ribu tahun disiksa di alam kubur.
Sementara nanti mungkin ada orang yang hidupnya 70 tahun, berdosanya 40 tahun, mati 2 hari sebelum hari kiamat. Berarti siksa kuburnya cuma 2 hari. Itu ukuran dunia. Ukuran akhirat gak bisa diukur dengan ukuran dunia. Allah pemilik waktu. Mau disebut hari, disebut tahun, disebut abad, disebut qarnun. Kalau Allah menghendaki orang yang tidur 2 jam, mengalami mimpi sepertinya berhari-hari, bahkan mungkin cuma 5 menit tidur, rasanya udah jalan kemana-mana. Ada orang yang tidur 8 jam gak ingat apa-apa. Maka Allah gunakan kata yaum, jangan diukur dengan ukuran dunia. Ini sekilas saja lanjutan surat Al-Fatihah, dan insyaallah sekarang kita menggali kembali sambil sedikit-sedikit dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Kalau pakai ini bisa enggak? Ini aja ya. Ya, kita lihat dalam Al-Quran. Ini bacaannya sudah pada tahu semuanya. Alif Lam Mim. Kalau dilanjutkan dengan dzalika. Tapi kalau dilanjutkan dengan kalimat ini, beda ya. Ini Alif Lam Mim dzalikal kitab. Kalau ini alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Kelihatan Ibu? Berarti satu tulisan untuk beberapa bacaan. Tapi kan ada harokatnya. Kalau alam begini, alam. Dulu ini enggak ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah huruf-huruf Al-Quran tanpa titik, apalagi harokat. Terus kenapa kok tulisan Alif Lam Mim tidak sesuai dengan bacaan? Kalau sesuai dengan bacaan bagaimana? Tentu Alif Lam Mim. Beginilah tulisan. Sekiranya Rasulullah membaca Alif Lam Mim, tulis tentunya Alif Lam Mim. Tapi ternyata sejak diturunkan sampai saat ini tulisan Alif Lam Mim seperti ini. Bukankah itu adalah merupakan tulisan yang berbeda dengan bacaan? Memang. Dari mana tulisan seperti ini? Kalau bukan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa di balik bacaan dan tulisan seperti ini? Mungkin orang akan menggali saat ini banyak suara yang dinikmati tanpa mengerti. Ada yang ibu-ibu yang punya burung di rumahnya. Dinikmati gitu. Bahkan ada yang berani beli burung jutaan. Ngapain? Dinikmati. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Apalagi sekarang dengan handphone. Handphone bunyinya seperti apa? Mungkin suara bel di rumah, mungkin suara apa, langsung disambut. Itu handphone. Bahkan mungkin pas terdengar suara langsung cari tempat yang lebih kondusif untuk bisa berkomunikasi dengan yang ngontak. Tentunya kalau kita membaca diri bagaimana komunikasi dengan handphone, dengan Alif Lam Mim harus lebih dari itu. Alif Lam Mim, saya harus cari tempat yang pas gitu. Karena ingin mendengar Allah berfirman kepada kita. Nah, ketika kita temukan surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini,
Alif lam mim yasin dan selanjutnya. Lanjutannya zalikal kitab wal qur'an yasin wal qur'anil hakim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh. Jadi kalau begitu ketika kita membaca alif lam mim, tulisannya 3 huruf, bacaannya bisa mencapai berapa bacaannya itu ya? Alif 3, lam 6, 3, mim 6, berarti 18. 3 huruf sebanding dengan 18 yang dinilai oleh Allah. Apakah jumlah huruf, apakah jumlah notnya, suaranya, ketukannya, atau apa? Gak usahlah nyusul-nyusul, biar Allah yang ngatur. Yang paling penting kita ikut apa yang dibacakan Rasul. Alif lam mim. Makanya sangat penting kita mempelajari bacaan yang tepat, biar kita dapat nilai dari bacaan dan tulisan. Yang dimaksud dengan huruf mana? Huruf itu tulisan dan bacaan. Dan hadis mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf dari kitab. Kitab itu tulisan. Ya. Man qara'a bacaan, ada tulisan. Allah, pada hadis itu luar biasa ya. Man qara'a harfan min kitabillah, berarti ada suara, ada tulisan ya. Kalau suara alif lam mim kedengaran, itu Quran namanya. Kelihatan tulisan, nah ini kitab namanya. Makanya zalikal kitabu. Alif lam mim zalikal kitabu. Tidak zalikal Qur'anu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada kitab pakai zalika. Arti zalika itu isyarat untuk yang jauh. Tapi Allah memberi isyarat kepada Al-Quran pakai hadza. Kita temukan sampai 14 tempat. Uhiya ilayya hadzal Qur'an, Quran ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an terulang dan tidak ditemukan zalikal Qur'an. Untuk zalika Alkitab. Ya, dulu pernah kita bahas sekilas. Zalikal kitabu. Tulisan Alkitabu tidak pakai alif. Ingat kembali ya. Tulisan Alkitab di seluruh Al-Quran, di seluruh mushaf, dari awal sampai akhir, saya temukan ada 162 kali diulang Alkitab itu tidak pakai alif. Yang pakai alif, ada yang pakai alif, ada yang tidak. Kalau tidak ada alnya, yaitu kitabun. Nah, kalau ini ada yang pakai alif, ada yang tidak. Nah, sama-sama bacaannya kitabun. Di awal surat Hud, alif lam ra kitabun uhkimat, begini tulisannya. Di surat An-Naml, ha ta sin tilka ayatul Quran wa kitabim mubin, tulisannya pakai alif. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Zalikal kitabu. Sekarang ngajinya agak tinggi dikit ya. Ya, pakai ilmu bahasa sekarang sedikit.
biar terasa betul luar biasa mukjizat Al-Quran. Alif lam mim dzalika alkitabu. Kata dzalika biasa diartikan itulah. Apa bedanya dzalikal kitabu dengan dzalika kitabun? Dzalikal kitabu, dzalika kitabun. Kalau dzalika kitabun itu satu kitab. Kalau dzalikal kitabu itulah Alkitab. Ya kalau mau dirasa-rasakan dengan bahasa kita. Bedanya apa? Dzalika kitabun itu kitab. Itu juga ada, di sana juga ada. Itu kalau dzalika kitabun. Tapi kalau dzalikal kitab itulah Alkitab. Yang lain enggak. Nah, alif lam ini memiliki makna pengkhususan. Ini sedikit masuk ke ilmu balaghah namanya. Kenalah sekali-sekalinya masuk ke ilmu balaghah. Soalnya di sini sudah ahli majlis taklim semuanya. Yang mengisinya juga sudah luar biasa, Masya Allah. Nah, apa maksudnya? Dzalika Alkitab pakai alif lam ini. Hanya satu wahyu yang memiliki rahasia dalam tulisan. Hanya satu wahyu yang tulisannya mukjizat. Hanya satu wahyu yang tulisannya banyak mengandung makna. Itulah Alkitab. Hanya Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir. Nabi akhir zaman. Yang lain juga kitab, iya, tapi tidak dibicarakan tentang bagaimana penulisan Bible. Tulisannya beda enggak tulisan Bible dengan perjanjian baru dengan Janji Anyar? Barangkali Janji Anyar kalau bahasa Margahayu Raya namanya. Ya beda kan, tulisan Bible, tulisan juga beda dengan tulisan perjanjian baru. Tapi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tulisan dzalikal kitabu di seluruh dunia sama. Tidak ada yang pakai alif, iya di seluruh dunia. Yang tersebar di seluruh dunia seperti ini. Makanya kalau ditemukan di Indonesia ada penerbit mushaf Al-Quran yang tulisannya pakai alif seperti ini, dzalikal kitabu, tolong diamankan, disimpan sebagai koleksi saja, bukan untuk dibaca sehari-hari. Kenapa? Karena untuk dibaca sehari-hari tulisannya harus sesuai dengan yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Sebab mata ini bernilai ibadah ketika kita gunakan untuk melihat tulisan huruf Al-Quran. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat menulis dan sahabat melihat tulisan ini dari Rasulullah, dan Al-Quran menyebut Alkitab, menyebut Al-Quran. Hubungan kita dengan Quran, hubungan kita dengan kitab harus kita pelihara. Artinya hubungan kita dengan bacaan dan hubungan kita dengan tulisan. Karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ditegaskan, nazzala 'alaikal kitab. Dia turunkan kepadamu Alkitab, tulisan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran dengan turun bertahap. Dan untuk Alkitab dan Al-Quran, ini kan nama wahyu yang Allah turunkan adalah yang paling populer tentu Al-Quran, yang paling sering disebut. Terus Alkitab. Terus apalagi Az-Zikr. Terus apalagi Al-Furqan.
Nih 4 nama. Semuanya kita temukan 4 lafaz ini ditemukan didahului dengan kalimat nazala. Inna anzalnal qur'ana inna anzalna 'alaikal qur'ana tanzila nazzal 'alaikal kitab inna nahnu nazzalna dzikra tabarakalladzi nazzalal furqan. Karena ada nazala sebelum 4 kalimat ini, berarti memang ini langsung dari Allah turun kepada kita untuk kita nikmati komunikasi dengan 4-4-nya. Quran bacaan terdengar, kitab tulisan terlihat, zikir diingat, diresapi, dijiwai oleh kalbu kita masing-masing. Furqan dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, pemisah antara hak dan batil. Jadi jelas ya. Kenapa ada 4 nama? Ada zikir, furqan, kitab, dan Quran. Hendaklah 4-4-nya kita nikmati. Jadi kalau Quran saja tanpa melihat, insya Allah kita mendapatkan nilai sebagai orang yang beriman kepada wahyu Allah. Tapi yang hadir di sini semuanya punya kesempatan, punya cara untuk melihat tulisan. Ada sebahagian orang yang mungkin untuk melihat tulisan tidak Allah izinkan karena penglihatannya tidak bisa melihat yang lain-lain. Demikian pula mushaf Al-Quran. Tapi tentunya tidak mengurangi keimanan. Cuma manakala kita memang sudah diberi oleh Allah mata bisa melihat, manfaatkan untuk melihat tulisan ini. Ya, guru saya Syekh Muhammad orang Chad, beliau setiap hari itu ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran tanpa melihat huruf, membaca Al-Quran sambil melihat tulisan, dan membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Minimal beliau membaca masing-masing 1 juz. 1 juz sambil melihat tulisan, 1 juz tanpa melihat tulisan, 1 juz dalam sholat. Itu minimal setiap hari seperti itu beliau. Jadi 3 juz minimal murojaah beliau. Kenapa kok bisa melihat tulisan? Termasuk nilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tulisan Al-Quran beda dengan tulisan yang lain. Beberapa hari terakhir ini saya sedang menulis tentang riba. Tulisan riba yang dikenal orang Arab beginilah. Tapi tulisan riba dalam Al-Quran begini. Pakai wawu coba. Pakai alif lagi di akhir. Pakai wawu dulu. Sama dengan tulisan as-salah. Az-zakah. Yang sangat penting untuk kita perhatikan tulisan as-salah. Ada yang dihubungkan dengan pelakunya, ada yang tidak. Yang diturunkan perintah salat kepada kita, salat seperti ini. Lamnya dibaca panjang, tapi pakai wawu. Umumnya bacaan seperti ini as-salawuta. Bukan as-salata kan. Aqimis salata liduluki syams. Tulisannya seperti ini. Tapi kalau solatnya kaum mukminin, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pakai alif. Silahkan dilihat ya. Ini kan
yuqimunas shalah, seperti ini tulisannya. Tapi kalau kita lihat surat Al-Mu'minun, nah, fi salatihim khashi'un. Terlihat ya, salatihim pakai alif. Nah, sekarang kita lihat umpamanya surat At-Taubah. Dalam ayat 103 Allah menegaskan inna salataka sakanul lahum. Inna salataka pakai waw. Jadi kalau salatihim, salat dihubungan kepada mukminin pakai alif. Tapi inna salataka ini pakai wawu lagi. Salataka ini kepada Rasul nih. Inna salataka sakanul lahum. Kita lihat umpamanya surat Hud ayat berapa tuh? 7, 8. Oh ini surat Hud bukan, salah kali. Darul Syadid surat 87. Ya. Ya Syuaibu as-salatuka pakai waw. Jelas sekali ya. Salat yang sudah dilaksanakan oleh kaum mukminin dengan ditulis pakai alif, karena salat kita sesuai dengan ilmu kita. Ilmu mengatakan kalau A dibaca panjang kasih alif, kan gitu. Kalau I dibaca panjang pakai ya, kalau U dibaca panjang pakai wawu. Nah sekarang ketika A dibaca panjang pakai wawu, ini di luar jangkauan ilmu manusia. Berarti salatnya Rasulullah, salat Nabi Syuaib, ya Syuaibu as-salatuka, bukan salat kayak kita. Salat kita itu belum nyampe ketika salatnya Rasulullah. Walaupun diaku-aku oleh seorang, oh salat kita sesuai dengan sunnah Nabi, mudah-mudahan. Tapi dari mana kita dapat membuktikan salat kita seperti Nabi? Ya tapi kan rakaatnya sama. Betul, rakaatnya sama dengan Nabi. Yang dibaca sama, mudah-mudahan sama. Tapi cara membacanya sama apa enggak? Kalau saya umpamanya membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, betulkah Rasulullah membaca shadnya seperti itu? Wallahu a'lam. Hanya berlandaskan ilmu yang kita pelajari, huruf shad adalah keluar udara dengan lepas, ada bunyi jeritannya sedikit, lidah naik sampai menutupi gusi. Itu kata ulama ilmu tajwid. Safiru hasadun wa zayun sinu. Safir ada suara jeritannya itu sad, sin, zay. Kemudian disebutkan juga huruf keluar udara, fahathahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf yang harus keluar udaranya dengan lepas, dengan jelas. Ya sekalian belajar tajwidnya sedikitnya. Ada huruf-huruf itu terbagi 2 pengucapannya bila kita perhatikan dari segi aliran udara, aliran nafas. Ada yang harus keluar udaranya, ada yang tidak boleh keluar udara. Hanya boleh dan tidak boleh, hanya harus dan tidak boleh.
Yang harus keluar udara ada 10 huruf. Ya karena ini udah terlanjur bilangnya komprehensifnya, jadi udah masuk ke berbagai. Nah ada 10 huruf yang mesti keluarkan udara. Fa, ha, sa, ha, shin, ya. Kho, dan sin, kaf, ya, ta. Nah ini ada 10. Ini 10 huruf ini kalau kita baca harus keluar udara. Af, ah, as, ah. Kemudian ash, as, as. Nah pasti 2 huruf terakhir ak, at. Nah kan itu. Ka, ta. Jangan kelewatan ini. 2 huruf ini. Selain dari yang 10 ini, jangan keluar udara. Seperti apa yang terkadang keluar udara? Umpamanya orang membaca zal, zai, lo, bahkan jim sebahagian. Ini sering saya dengar keluar udaranya. Shiratal lazina, bukan lazina. Alladzina yu'minun. Ketika kita membaca dengan tasydid, tahan jangan sampai keluar udara. Demikian juga huruf zai. Nah, ini huruf zai bagaimana supaya tidak keluar udaranya? Jangan wa'atuz zakah. Itu keluar udara. Mestinya ditahan. Wa'atuz, ya. Az-zakah, bukan az. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bukan iza zulzilati. Huruf Allah banyak yang keluar udara atau ketahan suara. Shadaqallahul azim, bukan azim. Itu keluar udara atau azim. Tapi shadaqallahul azim. Nah, untuk orang kita membaca jim tidak perlu keluar udara, gampang. Sebagian orang Arab sulit membaca huruf jim. Orang Mesir, orang Suriah banyak yang kesulitan membaca jim kecuali pecah keluar udara. Umpamanya kan al-hajju ashhur, al-hajju ashhurun ma'lumah. Makanya orang Mesir kalau menyebut suka lari menjadi ya. Gamal Abdul Nasir. Kemudian umpamanya bagaimana kalau ada Pak Haji Jajak baju hijau jalan-jalan di jalan Pajajaran. Ganti menjadi Hagi gaga bagu higo galan-galan di galan Pagagaran. Saya masih ingat dulu waktu ya masih kuliah di luar, ada orang Mesir yang lama menjadi dosen di UIN Bandung 5 tahunan. Ya kontraknya lah begitu sebagai bi'tsah azhariyah 5 tahunan. Dia pengalaman kan belajar bahasa Indonesia sewaktu-waktu diperlukan, masuklah ke kampus tepat waktu. Ternyata masuk di kelas belum ada mahasiswa. Datanglah 2 mahasiswi masuk ke ruangan. Syekh sudah duduk. Mahasiswi masuk. Mahasiswi takut ditanya bahasa Arab. Maka dia keluar. Kesel si Syekh. Ini orang keluar. Udah, duduk sabar. Datang lagi mahasiswi sekitar 3 orang. Syekh udah datang, takut ditanya bahasa Arab, keluar lagi. Pas ketiganya perempuan masuk, si Syekh sudah dongkol, sudah kesel, langsung pas mau keluar langsung dia nunjuk,
berembuan ganan datan bulan berembuan ganan datan bulan. Para mahasiswi ketawa semuanya. Ya, tidak ada bedanya kan. Yang dimaksud adalah dia perempuan jangan datang pulang. Tapi kedengarannya kan jangan datang bulan kan. Jangan datang bulan jauh. Hanya pada ketawa. Pas dia marah diketawain, langsung keluar dia. Tidak tahan. Ketemu dengan teman-temannya sama-sama Bi'tha Azhariyah orang Mesir. Kelihatan wajahnya kecewa berat. Ditanya kenapa? Dia cerita pengalaman. Temannya juga ketawa lagi. Kamu ketawa lagi katanya. Ya memang kamu salah ngomongnya. Apa yang salah? Saya maksudkan adalah seperti itu. Pakai bahasa Arab kan ya kamu. Aku larang mereka jangan datang pulang. Ya makhraj huruf kamu enggak pas. Makhraj huruf bahasa Indonesia kamu enggak pas. Apa? Kamu itu melarang mereka kedatangan bulan. Ya begitu. Iya. Jadi harus bagaimana? Belajar lagi kamu. Akhirnya dia khusus belajar makhraj huruf Indonesia. Dia ngundang orang Indonesia, ajarin aku bagaimana mengucapkan huruf per huruf yang digunakan oleh orang Indonesia. Waktu itu dia sudah pulang ke Kairo, orang Fayum, namanya Syekh Bayumi. Dia sudah bagus pengucapan hurufnya. Sampai dia demo lah gitu. Coba perbaiki bacaan huruf saya. Mempunyai. Kan untuk orang Arab mempunyai menjadi membunai kan. Karena P itu susah buat mereka. P jadi B. Ya. Kemudian N jadi N. H jadi Ash kan. Nah, termasuk jim. Untuk orang kita jim gampang-gampang saja. Ternyata orang Mesir susah menyebut jim. Kalau sekiranya bacaan Al-Quran itu dibiarkan sesuai dengan dialek masing-masing, hancur sudah. Wadduha wal laili idza saja untuk orang Mesir pemanya jadi saga, dan saga itu untuk orang Saudi adalah sako. Nah, jadi bahasa kitanya J ini untuk orang Mesir adalah dari jim, untuk orang Saudi adalah dari qaf. Makanya perbedaan bacaan Al-Quran yang diturunkan Jibril kepada Rasul dengan sekian banyak pengucapan huruf bukan disesuaikan dengan dialek masing-masing, bukan. Tetapi untuk kemudahan membaca selama tidak merubah makna, ada aturan. Umpamanya seperti alaihim, alaihimu, alaihum, itu tidak berubah makna. Ada perbedaan pengucapan huruf tapi untuk makna yang lebih banyak. Seperti umpamanya yanshuzu, yanshuru. Itu mah dari sananya sudah. Atau umpamanya dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini begitu tulisannya fatabayyanu, dan ini bisa dua bacaan. Bisa fatabayyanu, bisa bacaan fatathabbatu. Sama, giginya sama. Fatabayyanu, fatathabbatu. Yang sesuai dengan tulisan sama. Tulisannya begini pada zaman Rasul, enggak pakai titik, enggak pakai harokat. Dan apabila kita perhatikan makna fatabayyanu dengan fatathabbatu saling menafsirkan. Apa arti fatabayyanu? Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepada kamu dari orang fasik, ya lihat isi beritanya, layak enggak kita terima? Enggak tahu ya. Cari dulu informasi, benar enggak itu?
Itu fatabayyanu yang sudah jadi bahasa kita tabayyun. Klarifikasi dulu. Kalau bacaan fatathabbatu, jangan dulu bergerak, jangan dulu nge-share. Nah, kira-kira begitu tuh. Zaman sekarang kan nge-share-nya. Jangan dulu, tahan dulu. Jadi fatabayyanu, sabar berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman. Fatathabbatu, sabar dengan acting. Jangan dulu bergerak. Dengan adanya dua bacaan, kita diperintah untuk bersabar secara pemikiran dan secara perasaan dan secara gerakan. Dan ada ditemukan dua tempat kata fatabayyanu dalam surat Al-Hujurat dan dalam surat apa? An-Nisa ya. Idza darabtum fil ardi selanjutnya itu. Ini yang megang handphone ini dia sudah selesai hafalannya nih. Cuma memperbaiki bacaan dan memperdalam makna di pesantren ini. Ya, jadi kembali kepada kitab, tulisan Al-Quran itu adalah sangat penting untuk kita perhatikan dari berbagai segi. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Takut terlalu panjang ini membuat pusing materinya. Ya, silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Atau bapak-bapak, mangga silakan. Belum nyala? Sampai nyala ibu. Mungkin itu mic-nya tolong, mic-nya diperbaiki dulu biar kedengaran. Kurang nyampe suaranya. Mana nih petugas? Oh iya. Gimana? Diulang lagi pertanyaannya? Oh iya. Nah itu apakah ada ampunan dari Allah? Iya. Sama. Ya, pertanyaannya adalah tentukan semuanya kita harus menyadari bahwa bacaan kita itu jauhlah dari apa yang dicontohkan Rasul. Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui tepat dan tidak tepatnya dengan Rasulullah, apalagi dengan Jibril. Terus bagaimana kalau bacaan kita tidak sesuai dengan yang diajarkan? Harus bagaimana? Kita mohon kepada Allah agar diterima juga amal ibadah kita. Bukan cuma bacaan Al-Quran. Salat kita jauhlah dari praktik salat Rasul. Tadi sudah disebutkan, salat kita itu terukur, tulisannya pun pakai alif. Salat Rasul itu pakai waw, di luar jangkauan kita. Karena itu maka sebetulnya mau salat secara keseluruhan atau bacaan Al-Quran, tentunya tak seorang pun dari kita yang mampu melakukannya persis seperti yang diajarkan Rasulullah. Karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima kita. Kita maju dadat ke Allah tanya, ya Allah kalau engkau mau terima terimalah, kalau enggak mau terima terima juga, gitu aja. Cuma segini mampunya ya gitu. Oleh karena itu maka habis sholat
kenapa kita diajarin untuk istighfar ya? Habis sholat kan istighfar. Bahkan habis istighfar. Kenapa? Ya istighfar saya harus diistighfari lagi nih. Karena kalaulah umpamanya ngebersihan karpet ini, bersihin dengan alatnya. Setelahnya dilihat masih ada kotoran, bersihin lagi. Setelah dilihat pas sujud lah menyengat juga, bersihin lagi. Kira-kira begitulah. Kita habis istighfar kita yang belum mencapai istighfar yang sebenarnya. Ya saya lah gitu, mengucapkan astagfirullahaladzim terkadang diresapi sebagai orang yang merasa penting ampunan karena sadar punya dosa. Terkadang enggak, istighfar selancar aja begitu. Jadi kita mohon kepada Allah bacaan kita, sebab yang sangat ditetapkan yang penting untuk kita perhatikan ketetapan Allah belajarnya. Adapun kemampuan membaca realitanya berbeda. Jangankan tingkatan kita, saya perhatikan para ulama Al-Quran tingkat internasional ada perbedaan pengucapan huruf. Umpamanya antara pengucapan huruf yang saya perhatikan Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika saya mendengar Syekh Sudes Imam Masjidil Haram, Syekh Abdullah Al-Juhani Imam Masjidil Haram, antara dua orang ini saja beda pengucapan huruf shad umpamanya. Atau pengucapan huruf shad yang saya dengar dari Syekh Al-Hudhaifi, Ali Al-Hudhaifi Imam Masjid Nabawi. Beliau membaca huruf shadnya bagaimana? Kalau di sini ya Syuaibu as-salatuka. Tapi kalau Syekh Abdullah Al-Juhani bukan as-salatuka tapi as-salatuka. Yang tepat yang mana? Salah atau as-salah? Wallahu a'lam. Umpamanya kan kita baca surat Luqman, wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Nih terulang huruf shad ya. Surat Luqman kita lihat. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati. Ini surat Luqman bukan yang barusan. Oh iya. Nah, wa qasid ada sad, ada shin, sad lagi. Nih bagaimana cara membacanya? Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Saya perhatikan kalau guru Al-Quran yang sering di TikTok, di YouTube, Syekh Aiman Aswaidi, Dr. Aiman Aswaidi, dia membaca shadnya gak begitu. Wa qasid, dia as, waghdud min sautik inna ankaral aswat la saut. Sedangkan Syekh Hudhaifi wa qasid aswat la saut. Yang mana ini yang benar? Dan guru saya Syekh Abdul Rashid Ali Sufi, beliau seperti Syekh Hudhaifi. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Gimana? Siap membaca ayat ini semuanya? Terlihat tulisannya sama ibu? Ya baik, saya bacakan, diikuti bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
وقصد في مشيك واغضض من صوتك. Agak sulit. Iya, kalau kurang besar saya perbesar lagi nih. Iya. وقصد في مشيك واغضض من صوتك. Silakan. وقصد. Ya, ini memang hurufnya huruf-huruf ranjau semuanya. Di dalam bahasa kita nggak ada shad, nggak ada qaf, nggak ada ghin, nggak ada dhad, ya. Ini bahasa khusus untuk Al-Quran. Waw, mum. Nah, ini agak sulit nih ya. Waw, wa-nya terbuka lebar, jelas wa, jangan menjadi waw, ya. Kemudian ghinnya tebal, waw, mum. Hati-hati dhad jangan sampai memantul, jangan waghdud, ya. Waw, mum, mil, minnya harus tebal, bukan mil tapi mil. Beda terasanya. Umpamanya kita lihat surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, min khalaqal insan menghadapi sin, insan menghadapi shad, min sa, ada in, ada mil, sama-sama terbuka kalau mulutnya, ya. Jadi ada ikhfa tipis, ada ikhfa tebal. Insan ikhfa, milsol itu juga ikhfa, tapi menghadapi sin tipis, menghadapi shad tebal. Menghadapi kaf tipis, menghadapi qaf tebal. Minkum, min qabl, min qa. Nah, di sini sama. Waw, dhad, min, bukan mil. Ini masih banyak yang tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau kita salah? Yang penting Allah Maha tahu saya niat ingin menjadi orang yang cinta Quran. Kemampuan kita baru sampai sini. Yang memberi ilmu Allah, yang menyuruh belajar Allah. Kita belajar dan kita mohon diberi oleh Allah. Yang penting kita belajar. Setelah itu Allah Maha tahu saya sudah belajar, Allah beri kepada kita ilmu seperti yang Allah kehendaki. Ya, sekarang saya barusan merenung sambil jalan, sambil nyupir, karena supir saya lagi pulang, jadi saya nyupir barusan. Saya merenung sambil jalan. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan di muka bumi, termasuk bumi Indonesia, orang-orang yang memang berilmu sesuai dengan keperluan waktunya. Pada zaman dahulu dikenal di Indonesia ada Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar, menjadi imam di Masjidil Haram. Yang diperlukan pada zaman dahulu seperti apa ilmunya? Beliau ngarang beberapa kitab, seperti kitab umpamanya kitab Safinatun Najah dan lain sebagainya. Itu karya ulama Indonesia yang tinggal di Mekah. Kemudian saat ini zaman media sosial, maka ulama-ulama yang ditampilkan di hadapan Allah saat ini yang pandai bicara, yang hafalannya kuat, yang viral di mana-mana, pada saat sekian banyak umat Islam dihadapkan kepada masalah antara isu Wahabi
salafi, aswaja, tasawuf, lain sebagainya. Allah munculkan orang yang ahli Al-Quran, hafalannya sangat kuat, hafal nomor ayat, hafal sudut kanan, sudut kiri. Kemudian juga hafal hadis, nomor hadis. Allahu Akbar. Ya kita tidak bisa iri. Ya Allah, kenapa aku nggak dikasih begitu? Ya kita punya tugas berbeda. Saya pokoknya udahlah, apa yang Allah berikan kepada saya manfaatkan, saya menulis. Untuk saya mau ikut kayak Ustaz Abdul Somad, ikut kayak Ustaz Adi Hidayat, saya nggak mampu. Kemampuan yang Allah berikan kepada saya beda. Sudah, kemampuan yang ada yuk kita manfaatkan. Itu saja sebetulnya. Yang paling penting Allah menilai pasti maha adil. Ilmu Allah berikan, Allah yang memberi. Sekarang umpamanya apakah berbeda orang yang ibadahnya 20 tahun dengan 40 tahun? Kan 40 dengan 20 diberi oleh Allah. Karena itu kekhusyuan yang Allah nilai. Wallahu a'lam. Udah 6:30, 6:30 ya. Masih ada? Mangga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimak dari penjelasan Ustaz, jadi berkesimpulan bahwa kita harus belajar sampai akhir hayat. Iya. Dan juga kita tahu bahwa membaca Quran itu kita sebagai bukan bahasa ibu kita. Iya. Jadi semua yang seperti yang Ustaz jelaskan bahwa orang Arab di mana tadi itu juga berbeda. Jadi kesimpulan saya, kita harus belajar membaca Al-Quran pada yang ahlinya, yaitu ahli tafsir. Iya. Ya, karena membaca yang sama berarti berbeda arti. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga ibadah kita diterima. Itu ya mungkin bisa. Jadi kita harus belajar tafsir pada yang benar-benar menguasai bacaan tersebut. Begitu ya Ustaz? Ya, sebetulnya kan ya, makasih banyak Ibu. Hakikat ibadah itu tunduk, merendah di hadapan Allah. Ketika ada orang yang ilmunya luas, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya kuat, tapi kurang tunduk kepada Allah, pasti nilainya kalah sama orang yang mungkin ilmunya sedikit, baca Qur'annya juga masih repot, tapi betul-betul dia tunduk kepada Allah. Hakikat ibadah itu tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang mungkin bacaannya masih repot, ya Allah aku tidak mampu membaca kayak dia, kayak begini ibadahku, ya Allah aku mohon Engkau terima amal ibadahku. Dia merasa belum bisa ibadah dan mohon kepada Allah agar diterima. Sebaliknya, orang yang pinter, bacaannya bagus, dia merasa bacaanku udah bagus, pastilah Allah menerima. Dari mana tahu? Karena itu ya, kita husnudzan, baik sangka kepada Allah. Allah menilai bukan berlandaskan ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita berjuang untuk merendahkan sederhananya di hadapan Allah. Baik, Mangga Ibu. Pak Ustaz, punten satu lagi pertanyaan, apakah kita boleh membaca Al-Quran tapi dalam hati gitu, tidak dilafalkan? Iya. Sesuai dengan kalimat Quran itu bacaan, berhubungan dengan masalah lisan kalau baca. Tapi kalau dengan hati tidak disebut baca Quran, tapi mungkin tadabbur Al-Quran. Nah, kalau tadabbur, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur dengan Al-Quran atau qalbu mereka tertutup? Jadi kalau tadabbur hubungannya dengan qalbu, kalau Quran hubungannya dengan lisan, terdengar, itu Quran namanya. Kemudian penghayatan bisa melalui bacaan, bisa melalui tulisan. Tadi sudah kita bahas tentang tulisan-tulisan yang beragam itu. Jadi ya, mau pakai dibaca ataupun tidak sempat mengucapkan, aduh lagi baru suh ya teh, saya mereka menghayati, silakan, insya Allah ada nilainya. Bahkan mungkin di pelongnya tulisan gitu, tulisannya begini, niat kita ibadah
ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mangga. Satu lagi ya Ustaz, Ya. di sana ada seorang guru nafsi, tapi tidak menguasai apa yang namanya ucapan. Apakah berdosa dia mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu taksim pengucapannya yang salah? Iya. Nah, bagaimana hal itu menurut Ustaz? Iya. Rasul menegaskan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayah. Itu Rasul bersabda demikian. Aku cuma mampu segini menyampaikannya karena kemampuanku sampai di sini. Udah saya sampaikan saja. Apabila ada orang yang memperbaiki, alhamdulillah. Yang tidak tepat, sudah ilmunya sedikit, sok tahu itu yang repot itu. Merasa aku sudah hebat, tidak mau diperbaiki, itu yang tidak tepat ya. Semua kita sangat penting untuk penambahan ilmu dari berbagai pihak. Intinya kita harus senantiasa sadar ilmu kita itu sangat sedikit. Bahkan jangankan tingkatan kita ya, tingkatan sahabat Nabi, tingkatan para tabi'in, mendengar ayat Al-Quran menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah didatangkan kepada kamu dari ilmu kecuali sedikit, janganlah merasa sudah sempurna. Tingkat sahabat saja tidak ada yang sempurna ilmunya, apalagi tingkatan kita atau seorang ustadz yang ibu sampaikan. Ya, semuanya juga kita harus merasa kekurangan. Allahu a'lam. Baik, masih ada atau kita cukupkan? Ya, kalau tidak lagi kita akhiri, insyaallah bertemu lagi kesempatan lain. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.